kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah Subang, BPKB Jabar hadirkan Kareta Sobat untuk ikut memeriahkan sekaligus memastikan implementasi kurikulum merdeka sampai juga di Desa Mayangan, Kecamatan Legong Kulon, Kabupaten Subang. Di tepi laut, perahu berjajar tertambat. Desa Mayangan menyambut para pejabat. Balai Besar Guru Penggerak Jabat turut hadirkan Kereta Sobat, menjadikan GTK Kabupaten Subang semakin ngahiji dan hebat. Kereta Sobat, kendaraan rekreatif, edukatif, sarana kolaborasi BPKB Jabat yang merupakan unit mobil pembelajar keliling yang bertujuan untuk mendekatkan layanan BPKB Jabat di lokasi-lokasi yang sulit terjangkau oleh layanan moda biasa, baik online learning dan tatap muka yang biasanya diadakan di BPKB Jawa Barat. Kami di sini hadir menjadi salah satu pendukung utama dari platform Merdeka Belajar di sini untuk menentukan itu sebagai sebuah bagian dari institusi. Bentuklah Balai Media Kebudayaan setahun kemudian. Jadi kami baru resmi berdiri di tahun 2022 di bulan Desember. Jadi tugas fungsi kami adalah sebagai pengelola konten-konten kebudayaan. Ini di bagian awal dari sebuah pembentukan. Kemudian pada pelaksanaannya kami melaksanakan tugas-tugas untuk mengelola, menyebarluaskan, mempublikasikan kegiatan-kegiatan Kemendikbud, terutama untuk bagian kebudayaannya, serta bekerja sama dengan para guru-guru, kemudian dengan kemarin di tahun 2023 kami bekerja sama dengan Dirjen GTK. Jadi ada pertemuan dua dirjen di sini, Dirjen GTK dan Dirjen Kebudayaan, untuk secara resmi bahwa kami akan masuk di platform Merdeka Mengajar. Ini terus terang saya pertama kali datang ke Subang dan sangat amazing. Ternyata Subang tuh cakep banget. Pak Bupati, Pak Hartono, terima kasih banget. Nah, kami Mustika Ratu memang pertama kali kami dulu tujuannya salah satunya adalah pemberdayaan wanita. Tapi berjalannya dengan waktu, kami juga harus memikirkan generasi selanjutnya harus bagaimana. Nah, acara Mangrove Sedunia ini juga merupakan salah satu acara di mana bisa membantu generasi muda untuk sadar akan lingkungan, karena berlangsungnya kehidupan bumi ini bergantung pada generasi penerusnya. Dari utara sampai dengan selatan itu seluas 205.000 km persegi lebih kurang. Ya, kita punya potensi mulai dari laut sampai dengan pegunungan. Kita ini ada di bagian utara sekarang ini, bagian kecil dari Kabupaten Subang. Kita masih punya wilayah tengah yang potensi luar biasa untuk pertanian. Kita juga punya potensi itu di bagian selatan, ya, untuk perkebunan, hortikultura, termasuk juga wisata. Nah, saya tentunya pada kesempatan kemarin dan kesempatan ini itu mengajak semua investor itu bisa datang ke Subang
bisa berinvest ke Subang, dan saya jamin bahwa semua investor itu kita layani dengan baik, kita dampingi dengan baik, sehingga menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Subang. Sekali lagi, menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Subang. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ke depan ini kita harus hati-hati. Semua daerah ke depan itu dituntut untuk mandiri secara fiskal. Untuk mandiri secara fiskal berarti kita harus punya sumber daya keuangan yang kuat. Yang kedua, BLUD, BUMD itu harus bekerja optimal. Jadi BLUD itu seperti rumah sakit, puskesmas itu harus bisa memberikan pendapatan asli daerah yang besar. BUMD seperti perusahaan daerah, PDAM, dan lain sebagainya itu harus bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Apalagi kita harus bisa mengoptimalkan penggunaan produk lokal. Makanya di beberapa kesempatan saya terus dorong ya, semua instansi yang ada di Kabupaten Subang itu menggunakan produk asli Subang. Kita juga harus sadar bahwa dari waktu ke waktu yang namanya itu daya dukung itu bumi dari waktu ke waktu itu semakin berkurang. Dan hari ini salah satu upaya kita untuk menurunkan polusi dengan menanam mangrove. Dan saya harap kegiatan-kegiatan ini bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat, tidak hanya digerakkan oleh pemerintah, tapi masyarakat itu bisa bergerak sendiri. Dan sekarang pemerintah concern untuk menyiapkan yang namanya itu, ini tumbuhan mangrove, kemudian tumbuhan beras lainnya untuk apa? Untuk mengurangi polusi dan menjaga keseimbangan lingkungan. Ini yang harus kita segera kita recovery ini. Kalau enggak, mohon maaf, kalau tidak, Pak, ini nanti Pamanukan, Legon Kulon, dan beberapa daerah pantai ini nanti akan minum air asin. Karena apa? Pasokan air tawar yang berasal dari daerah selatan itu nggak samping lagi di sini. Karena apa? Debitnya itu akan berkurang karena tumbuh-tumbuhannya itu sudah tidak ada lagi itu di selatan. Ini yang coba kita eksplor, kita langsung ini lakukan ini perbaikan untuk kondisi alam yang ada di selatan, sehingga itu bisa menjamin itu lingkungan, bisa menjamin juga sumber daya air bagi seluruh wilayah yang ada di Jawa Barat.